Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayaman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Ananta Nafisa Cynthia, STB 5482, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A, asal Madiun Jawa Timur. Izin teman-teman, jadi pada siang hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan statistika. Yang pertama dimulai dari bab 1, mengenal statistika. Mengapa sih kita harus mempelajari statistika? Pengertian dari statistika itu sendiri adalah statistika adalah data yang diperoleh dari proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta analis data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena atau suatu gejala secara umum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Beberapa ahli pendapat seperti pada pendapatnya Sugiono pada tahun 2017, statistika merupakan sekumpulan cara atau aturan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka. Kemudian, Budi Sutrisyo pada tahun 2014 juga mengatakan bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan suatu data. Selanjutnya yaitu terkait dengan jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan orientasi pembahasan. Yang pertama ada statistika matematis, yaitu terfokus pada teori, rumus, model. Contohnya seperti analisis regresi. Kemudian statistika terapan yang terfokus pada penerapan di bidang-bidang tertentu. Contohnya statistika sosial dan statistika ekonomi. Jadi, jika disimpulkan, statistika matematis itu lebih mengarah kepada penerapan teori statistik secara akademik. Lalu, untuk statistika terapan, yaitu statistika yang diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti statistika sosial, statistika ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian, statistika berdasarkan jumlah variabel. Terbagi menjadi dua, yaitu univariat, yaitu teknik analisis yang melibatkan satu variabel terikat untuk menganalisis secara sederhana, misalnya seperti menghitung rata-rata nilai ujian. Dan selanjutnya, statistika multivariat, yaitu teknik analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel terikat yang digunakan untuk menganalisis suatu teknik statistika yang bersifat kompleks. Kemudian, statistika berdasarkan distribusi populasi. Yang pertama ada parametrik, yaitu statistika yang didasarkan pada model distribusi normal, dan statistika non-parametrik, yaitu statistika yang tidak didasarkan pada model distribusi normal atau bebas distribusi. Kemudian, statistika berdasarkan tujuan analisis. Yang pertama ada statistika deskriptif, untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi seperti laporan penjualan, laporan bulanan, dan lain sebagainya. Kemudian statistika inferensial atau induktif, yaitu untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan satu sampel atau contoh dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi suatu kesimpulan, misalnya seperti hasil survei. Lanjut bab 2, yaitu pengumpulan dan penyajian data. Data dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada menurut sifat, menurut sumber, menurut cara memperoleh, dan menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, mari kita membahas mengenai data menurut sifat. Di data menurut sifat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif misalnya seperti jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain. Lalu untuk data kuantitatif sendiri dibagi lagi ke dalam dua kategori. Yang pertama ada data diskret, yaitu terkait dengan seperti jumlah mobil, jumlah staf, jumlah HP. Lalu data kontinus yang bersifat berkelanjutan atau bisa berubah seperti berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain seperti itu. Kemudian data menurut sumber dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan juga data eksternal. Data internal sendiri bersumber dari keadaan atau kegiatan organisasi atau perusahaan. Contoh data tentang aktivitas perusahaan untuk evaluasi kinerja. Kemudian data kemudian data eksternal, yaitu bersumber dari luar organisasi, perusahaan, atau sekolah. Contohnya seperti data BPJS atau data kebijakan pemerintah. Kemudian data menurut cara memperoleh. Yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Data primer sendiri adalah
data yang diperoleh melalui wawancara langsung maupun wawancara tidak langsung dan juga pengisian kuesioner. Kemudian data sekunder yaitu berupa BPJS, Bank Indonesia, data yang diambil dari World Bank, IMF, PO, dan lain-lain. Kemudian data menurut waktu pengumpulan. Menurut pengumpulan, data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data berkala atau time series dan juga data cross-section. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, misalnya data penjualan mobil selama 5 tahun. Kemudian untuk data cross-section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu tertentu, misalnya hasil data sensus penduduk. Kemudian terkait dengan skala pengukuran. Skala pengukuran pun dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada skala nominal, kemudian skala ordinal, lalu skala interval, dan juga ada skala rasio. Terkait dengan metode pengumpulan data dibagi menjadi ke dalam beberapa cara, yaitu melalui bentuk tes ataupun non-tes. Bentuk tes sendiri bisa melalui tes kemampuan atau tes hasil pembelajaran. Kemudian untuk non-tes ada seperti angket, wawancara, dan juga melakukan observasi. Kemudian cara pengambilan data ada dua, yaitu melalui sensus, yaitu sebuah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Sedangkan untuk sampling yaitu cara pengumpulan data apabila data yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Data sampling sendiri memiliki dua cara, yaitu sampling random dan juga sampling cara tidak acak. Cara tidak acak dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori. Ada populasi, yaitu seluruh data yang menjadi perhatian kita. Kemudian sampling frame, daftar dari elemen yang berasal dari unin yang dipilih untuk diseleksi. Dan juga sampel, bagian dari populasi yang telah diketahui sampling frame-nya. Kemudian, untuk penyajian data, ada beberapa contoh penyajian data. Yang pertama ada data dalam bentuk tabel, lalu ada diagram batang, kemudian diagram garis, dan juga diagram lingkaran atau sering dikenal dengan pie chart seperti ini. Lanjut bab 3, yaitu membahas terkait dengan ukuran pemusatan data. Yang pertama kita akan membahas mengenai min atau rata-rata hitung. Min sendiri dibagi menjadi dua, yaitu min ungroup data atau data tunggal dan juga min group data, yaitu data kelompok. Berikut adalah contoh soal data tunggal. Diketahui nilai ulangan matematika 5 siswa adalah sebagai berikut. Mari kita hitung. Jadi untuk data tunggal ini tinggal kita hitung aja. Di sini kita jumlahkan semua, dihasilkan 400 dan dibagi 5 oleh jumlah data, sehingga didapatkan nilai rata-rata siswa tersebut adalah 80. Kemudian untuk soal data kelompok, rata-rata data kelompok dapat dilihat pada tabel berikut. Diketahui data tinggi badan sekelompok siswa dalam sentimeter adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan untuk menghitung data kelompok seperti ini adalah menghitung min rata-rata tinggi badan siswa. Dengan rumus adalah sebagai berikut. Min rata-rata, F adalah frekuensi, X adalah nilai tengah, dan sigma F adalah jumlah seluruh frekuensi. Caranya menghitung adalah kita harus mengetahui sigma F terlebih dahulu, yaitu dengan yang pertama, contoh di data pertama yaitu pada interval 150 hingga 154 dengan memiliki frekuensi 4. Cara mengetahui nilai tengah yaitu dengan menjumlahkan intervalnya, yaitu 150 tambah 154 dibagi 2, didapatkan nilai tengahnya adalah 152. Kemudian tinggal dikalikan untuk mendapatkan Fx, yaitu 4 dikali 152 dihasilkan 608. Nah, setelah data tersebut kita olah semua, setelah kita jumlahkan semua sehingga ditemukan nilai tengah dan juga Fx masing-masing dari kelas data, maka langsung saja dijumlahkan menjadi sigma F, yaitu 4865 dibagi oleh jumlah datanya, yaitu jumlah frekuensinya, yaitu 30, didapatkan rata-rata tinggi badan siswa adalah 162,17 cm. Oke, kemudian masuk ke median, yaitu nilai pusat. Median sendiri pun juga dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal, ungroup data, dan data kelompok, median data, dengan rumus adalah sebagai berikut. Langsung saja ke contoh soal untuk data tunggal. Diketahui data adalah sebagai berikut dengan jumlah data adalah 5. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Jumlah data yaitu 5 tambah 1 dibagi dengan 2. Dihasilkan mediannya adalah data ketiga. Dari sini kita mengetahui bahwa data ketiga
adalah 70. Oh ya teman-teman, semisal dalam soal datanya ini belum urut dari terkecil ke terbesar, maka kita harus urutkan terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi. Ini untuk contoh soal yang ganjil ya teman-teman. Jadi dipastikan data tengah nilai mediannya adalah data yang berada tepat di tengah-tengah, yaitu 70. Kemudian untuk contoh soal yang bersifat genap ada sebagai berikut. Jumlah data 6 ditambah 1 dibagi 2 ketemu 3,5. 3,5 ini berarti letak median adalah berada di 3,5. Jadi berada di tengah-tengah sini. Makanya kita ambil data ketiga dan data keempat, kemudian dijumlahkan. 70 ditambah 75 dibagi 2 ketemu 72,5. Selanjutnya untuk menghitung median dalam soal median grup data atau median data kelompok, yaitu yang pertama tetap kita harus mengetahui di mana letak mediannya tersebut menggunakan rumus tersebut. Dengan jumlah frekuensinya adalah 30 dibagi dengan 2 dikurangi dengan frekuensinya 15 dihasilkan dari 30 dibagi 2 kemudian dikurangi 10 dan didapatkan nilai 5. Jadi letak mediannya berada di data kelima. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam rumus median, yaitu tepi bawah ditambah tadi yang sudah kita tambahkan dikali dengan panjang kelas atau interval dan dibagi dengan frekuensi kelas median. Didapatkan di sini tepi bawahnya berarti 159,5 ditambah dengan 5/10 dikali 5. Median ditambah 159,5 tambah 2,5 sehingga ditemukan mediannya adalah 162. Kemudian untuk modus sendiri juga terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu modus ungrup data tunggal dan juga modus grup data kelompok. Untuk data belum kelompok, nilai modus adalah nilai dengan frekuensi terbanyak. Dan untuk contoh soalnya ada di sini. Diketahui data berat badan dalam kilogram dari 50 siswa sebagai berikut. Di sini kita cari aja berapa data yang paling banyak muncul dan dapatkan angka 50. Ada 1, 2, 3, 4 sehingga modus dari data tersebut adalah 50. Kemudian untuk soal modus untuk grup data menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan TP yaitu tepi bawah kelas modus, D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan juga dikalikan dengan interval atau panjang kelas. Dari soal ini kita dapatkan tepi bawahnya yaitu 69,5 ditambah frekuensinya 4 lalu dibagi dengan 4 ditambah 5 dikalikan 10 sehingga dengan mengoperasikannya ditemukan 69,5 ditambah 4,444. Jadi modusnya kurang lebih 73,94. Lanjut bab 4 yaitu ukuran letak data. Yang pertama kita membahas terkait dengan kuartil. Kuartil sendiri memiliki rumus Q sama dengan kuartil ditambah jumlah data ditambah 1 dibagi 4. Langsung aja ke contoh soal seperti berikut. Diketahui nilai ulangan 9 siswa. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Untuk Q1 kita tinggal masukkan rumus, yaitu yang dicari adalah Q1 kuartil ke-1 ditambah 9 ditambah 1 dibagi 4 ketemu 10,4 sama dengan 2,5. Posisi 2,5 itu berada di antara data kedua dan data ketiga, data kedua setengah. Jadi jika dilihat dari sini, data kedua adalah berarti 60, kemudian untuk data ketiga adalah 65, sehingga kita jumlahkan data kedua dan ketiga 60 ditambah 65 dibagi 2 ketemu untuk kuartil pertamanya 62,5. Begitupun juga untuk kuartil keduanya, yaitu Q2 kuartil kedua ditambah N tambah 1 dibagi 4 20 bagi 4 kelima. Jadi ditemukan Q2 nya berada di posisi kelima, yaitu pada 70. Untuk Q3 juga seperti itu. 20 ini didapat dari jumlah datanya kan 9.
ditambah 1 berarti 10. 10 kali 2, 20, bagi 4 ketemu 5. Seperti itu. Lanjut untuk soal kuartil yang grup data, memiliki rumus sebagai berikut. Q sama dengan tepi bawah kelas kuartil ditambah selisih antara kuartil dan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dikalikan dengan interval dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. Contoh soalnya, disajikan data tabel nilai ulangan 40 siswa adalah sebagai berikut. Carilah kuartil 1, 2, dan 3 dari data di atas. Yang pertama, kita harus menemukan letaknya terlebih dahulu dengan rumus N dibagi 4, yaitu jumlah frekuensinya adalah 40 dibagi 4, ketemu 10. Data ke-10 berada di kelas 50-59, interval 50-59. Dengan tepi bawah 49,5, F sama dengan 5, FI sama dengan 7, interval sama dengan 10, dan S sama dengan 10 dikurangi 5, dengan 5. Kemudian langsung aja kita masukkan ke rumus, tepi bawah ditambah 5 dikali 10 dibagi dengan 7, ketemu 56,64. Ini untuk kuartil pertama. Untuk pengerjaan soal-soal selanjutnya juga seperti itu. Kemudian dilanjutkan terkait dengan desil. Kita bahas dulu untuk desil grup data, desil data kelompok data tunggal. Dengan memiliki rumus yaitu desil K adalah urutan desil yang akan kita cari nanti. Di dalam kurung banyaknya data ditambah 1 dibagi dengan 10. Bisa dilihat di sini disajikan nilai ulangan 12 siswa. Tentukan D1, D5, dan D9. Untuk pengerjaannya di sini D1, langsung aja kita masukkan rumus, dicari desil 1 ditambah 12 ditambah 1, 12 ini jumlah data ditambah dengan rumus 1 bagi 10 ketemu 1,3. Posisi 1,3 itu di antara data ke-1 dan data kedua, yaitu jika kita dilihat di sini maka 55 dan 60. Kemudian langsung kita masukkan 55 ditambah 0,3 dari 1,3 ini dikalikan dengan 60 kurang 5 ketemu 56,5. Jadi untuk desil yang desil 1 ketemu jawabannya 56,5. Begitu juga dengan desil ke-5 ditemukan 75 dan desil ke-9 ditemukan 98,5. Selanjutnya untuk desil yang grup data kelompok memiliki rumus seperti berikut. Tepi bawah ditambah S yaitu selisih posisi desil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ya, dan dikali I yaitu panjang kelas dan dibagi dengan FD frekuensi kelas desil. Untuk contoh soalnya berikut ini. Tabel distribusi nilai ulangan matematika siswa. Diketahui jumlah siswa adalah 40 orang. Pertanyaannya, tentukan desil ke-6 atau D6 dari data dengan rumus di atas. Langsung aja kita, langkah yang pertama adalah mencari letak desilnya lebih dahulu terletak di data kemana, yaitu dengan rumus 6, desil ke-6 dibagi dengan 10 dikali 40 jumlah frekuensi yang tadi, maka ditemukan 24. Nah, selanjutnya langsung aja kita masukkan ke rumus, yaitu tepi bawah 79,5 ditambah 8 dikalikan 10. 8 ini didapat dari perhitungan S. Yaitu selisih posisi desil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Di sini 24 ini berarti kita cari nilai FK-nya dulu. FK yang pertama adalah 6, yang kedua data kedua FK-nya adalah 16, kemudian data 3 FK-nya adalah 30. Artinya data ini kan di sini ditemukan datanya 24 sehingga terletak di kelas ketiga di interval 80 sampai 90. Kemudian langsung kita masukkan rumus, perhitungkan dengan tepi bawah 79,5 ditambah 80 dibagi 14, maka ditemukan hasilnya adalah 85,21. Penjumlahan dari tepi bawah dengan perhitungan tersebut ditemukan desil ke-6 adalah 85,21. Kemudian lanjut ke persentil.
Yang pertama kita membahas dengan materi persentil ungroup data atau persentil data kelompok yang memiliki rumus persentil sama dengan persentil yang akan kita cari ditambah dalam kurung n tambah 1 dibagi dengan 100. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui data nilai ulangan matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data ini terlebih dahulu. Diurutkan seperti ini, kemudian tentukan persentil ke 25. Langsung aja kita masukkan ke rumus, yaitu persentil yang akan kita cari 25 dalam kurung 12 ditambah 1 dibagi dengan 100. Maka ketemu 325 per 100 sama dengan 3,25. Jadi data ini terletak pada data ke 3,25 sehingga data tersebut berada di antara data ketiga yaitu 65 dan data keempat yaitu 70, yaitu 65. Kemudian langsung saja dari sini kan data ketiga 65 dan data keempat juga 65, kita langsung operasikan untuk mencari kuartilnya, persentilnya. Ulangi, persentil ke 25 sama dengan 65 ditambah 0,25 didapat dari data ditambah 0,25 ini dikalikan dengan 65 kurangi 65. 65,65 ini adalah data ketiga dan data keempat dikurangi, ditemukan persentil ke 25 adalah 65. Kemudian untuk persentil yang grup data, untuk persentil data kelompok memiliki rumus persentil sama dengan tepi bawah ditambah S dikali interval dibagi FP, frekuensi kelas persentil. Kemudian untuk contoh soalnya ada di sini. Diketahui distribusi nilai siswa sebagai berikut. Maka tentukan persentil ke 60 dengan rumus seperti ini tadi. Kemudian langsung aja kita masukkan rumus 79. Oh ya, sebelum kita masukkan ke rumus, kita harus tahu dulu letak persentil ke 60 itu berada di mana. Dengan didapatkan dari 60 dibagi 100 dikali 40. Ditemukan 24. Nah, 24 ini adalah kita cari di sini. Pertama kita tulis dulu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi data pertama adalah 5, yang kedua berarti 13, yang ketiga berarti 25. Nah, otomatis data 24 ini berada di kelas ketiga di interval 80 sampai 90. Maka tinggal kita masukkan aja di sini 79,5 ditambah 11 dikali 10 bagi 12. Maka didapatkan perhitungan sebagai berikut. Kemudian dijumlahkan 79,5 tambah 9,17 ditemukan 88,67. Jadi persentil ke 60 adalah 88,67. Jadi teman-teman, terkait dengan ukuran letak data tersebut, untuk kuartil sendiri itu bahasa kasarnya adalah mencari letak data dengan membagi 4. Kemudian untuk S sendiri data itu dibagi per 10. Dan untuk persentil sendiri yaitu membagi data menjadi 100 seperti itu. Kemudian lanjut bab 5 yaitu ukuran penyebaran data. Yang pertama kita membahas jangkauan atau range. Rumus dari jangkauan sendiri adalah X max dikurangi X min. X max itu data terbesar, data yang paling besar dikurangi data yang terkecil. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui nilai ulangan matematika 10 siswa adalah sebagai berikut. Tentukan jangkauannya. Dari data ini, seharusnya kita lakukan pertama adalah mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian kita cari data yang terbesar dari soal ini adalah 95 dan data terkecilnya adalah 60. Sehingga tinggal kita masukkan ke rumus X max dikurangi X min dihasilkan 35. Kemudian mean deviation. Nah, mean deviation yang pertama kita bahas terkait mean deviation ungroup data, yaitu mean deviation data kelompok dengan rumus simpangan. Mean deviation ini juga disebut sebagai simpangan rata-rata. Ya, dengan rumus MD sama dengan sigma XI data ke I dikurangi mean rata-rata dibagi dengan N jumlah data. Contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui data nilai ulangan matematika 3 siswa adalah 5, 7, 9. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung rata-rata dari data ini. Tinggal kita jumlahkan 5 tambah 7 tambah 9 dibagi 3 ketemu 7. Kemudian kita operasikan ke dalam rumus, yaitu yang pertama ada 5
dikurangi dari min-nya 7, kemudian ada 7 dikurangi 7, kemudian ada 9 dikurangi 7 min-nya sama dengan 2. Berjumlah dari perhitungan ini ditemukan sigma xi min x min rata-rata mutlak adalah 4. Kemudian langsung kita bagi dengan n, yaitu jumlah data. Jumlah datanya 3, tinggal saja kita masukkan. Dari perhitungan ini adalah jumlahnya 4 dibagi 3, ketemu 1,33. Jadi simpangan rata-rata dari 579 data nilai ulangan siswa ini adalah 1,33. Kemudian untuk mean deviation grup data atau data kelompok memiliki rumus seperti berikut. Langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu distribusi nilai siswa. Dari soal ini adalah, pertama kita harus menemukan titik tengah dari masing-masing kelas data. Yang pertama 10 kurang 9 dibagi dengan 2, ketemu 14,5. 20 ditambah 29 dibagi 2, ketemu 24,5. 30 ditambah 39 dibagi 2, ketemu 34,5. Udah ketemu titik tengahnya semua. Nah, selanjutnya kita hitung min masing-masing data. Hitung sigma minnya, sigma rata-ratanya. Kita masukkan ke dalam rumus. Untuk frekuensi yang pertama ada 3 dikali 14,5 titik tengahnya, ditambah 5 frekuensinya dikali 24,5 titik tengah, ditambah 2 frekuensinya dikali 34,5 titik tengahnya, dibagi dengan 10. Kemudian ditemukan 43,5 tambah 122,5 tambah 69,5 dibagi 10, ketemu 235 per 10 sama dengan 23,5. Setelah kita menemukan, kemudian langsung menghitung f xi min x min rata-rata mutlak. Interval f mutlak xi mutlak xi min x min mutlak dikali f xi min x min mutlak. Dihasilkan perhitungan sebagai berikut. Dari perhitungan tersebut kita jumlahkan semua dan ketemu yaitu 54. Sehingga tinggal kita hitung mean deviation-nya, yaitu 54. Perhitungan dari perhitungan dengan rumus kemudian dibagi dengan 10 sama dengan 5,4. Jadi jawaban dari mean deviation data nilai siswa ini adalah 5,4. Kemudian berlanjut ke varians. Varians sendiri dibagi menjadi 2 juga, yaitu grup data yang populasi dan nanti ada sampel. Untuk data populasi menggunakan rumus seperti ini, dan untuk data sampel menggunakan rumus seperti ini. Berikut adalah contoh soal dari grup data populasi. Hitunglah varian populasi dari data berikut 5, 7, 8, 10, 10. Yang pertama, kita harus membuat tabel perhitungan terlebih dahulu. Di sini kita mengetahui perhitungannya adalah seperti ini. 5 dikurang 8 sama dengan 3. Dikuadratkan di sini ketemu 9. 7 kurang 8 sama dengan 1. Dikuadratkan menjadi 2 dan seterusnya. Kemudian setelah kita menemukan seluruh perhitungan tabel yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu ditemukan dengan rumus 18 dibagi dengan 5 jumlah data sama dengan 3,6. Jadi varian dari ungroup soal ini adalah 3,6. Kemudian berlanjut ke varian ungroup data populasi, varian data kelompok. Memiliki rumus untuk populasi adalah seperti ini, dan untuk ungroup data sampel adalah seperti ini. Kemudian langsung aja kita masuk ke contoh soal. Diketahui data nilai ujian 30 siswa yang dikelompokkan ke dalam tabel distribusi berikut. Hitunglah varian populasinya. Karena ini populasi sehingga kita pakai rumus yang ini. Yang pertama, kita harus menentukan titik tengah tiap kelasnya. 60 ditambah 69 dibagi 2, ketemu titik tengah 64,5. 70 tambah 79 dibagi 2, ketemu titik tengahnya 74,5 dan seterusnya. Setelah kita menemukan titik tengah setiap kelas, kita harus menghitung mean populasinya dengan rumus seperti ini. Yang pertama, frekuensi 5 dikali dengan 64,5
titik tengahnya ditambah dengan 7 kelas frekuensi dikali 74,5 titik tengahnya, dan seterusnya kita lakukan operasi kemudian dibagi dengan 30, itu jumlah datanya. Lalu ditemukan di sini main populasinya adalah 82,17. Selanjutnya, angka selanjutnya kita harus menghitung menggunakan cara tabel perhitungan berikut. Dari data perhitungan tersebut kita operasikan. Setelah didapatkan semua penjumlahannya, kita masukkan ke dalam varian populasi. Kita masukkan dalam rumus 3935,29 dibagi dengan 30. Jadi dihasilkan kurang lebih 131,18, sehingga varian dari ungrup data populasi sampel soal berikut, ulangi, frekuensi varian populasi dari soal berikut adalah 131,18. Nah, kemudian kita membahas terkait dengan standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi sendiri itu sebenarnya adalah akar kuadrat dari varian, sehingga kurang lebih rumusnya sama, tapi tinggal kita kuadratkan. Untuk contohnya, kita sebagai berikut. Hitunglah standar deviasi dari data berikut. Yang pertama, seperti contoh yang varian tadi, kita harus mencari dulu main sampelnya. Datanya tinggal kita jumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah data, yaitu 6, ketemu 10,83. Lalu selanjutnya kita buat tabel perhitungan. Setelah ditemukan jumlahnya semua 40,83 dari XI, tadi kurangi data sampelnya dikuadratkan, kita menghitung varian sampelnya, yaitu 40,83 dibagi 6 kurang 1 dengan rumus dihasilkan 8,17. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus standar deviasi atau simpangan baku, yaitu 8 akar kuadrat dari 8,17, maka dihasilkan 2,86, sehingga simpangan baku dari soal adalah 2,86. Baik, memasuki bab selanjutnya, yaitu populasi dan sampling, bab 6. Populasi dan sampling. Populasi merupakan suatu keseluruhan objek atau subjek penelitian yang menjadi perhatian peneliti. Populasi tersendiri terbagi menjadi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada populasi terhingga, finite, dapat dihitung, misalnya guru di suatu sekolah, mobil dalam suatu mall, dan lain sebagainya. Kemudian populasi tak terhingga, infinite, yaitu populasi yang tidak bisa dihitung secara pasti, misalnya orang yang suka musik, orang yang suka bermain tenis, dan lain sebagainya. Kemudian ada populasi teoritis, ditentukan secara kualitatif, misalnya guru dengan usia 26 tahun sampai 46 tahun. Kemudian populasi tersedia, accessible, yaitu populasi yang dapat diukur secara nyata, misalnya 300 guru di Bandar Lampung, 70 siswa di SD Negeri 2 Kali Gunting, seperti itu. Kemudian sampling adalah bagian dari populasi yang diteliti untuk mewakili keseluruhan populasi. Mengapa kita menggunakan sampling? Yang pertama, karena sampling itu tidak meneliti satu persatu dari populasi, sehingga dikategorikan, maka otomatis akan menghemat waktu penelitian yang dilakukan. Kemudian juga akan membuat biaya penelitian menjadi lebih efisien. Dan ada beberapa kasus yang tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi, sehingga hanya diteliti dengan mengambil samplingnya. Kemudian hasil sampel yang sudah memadai untuk mewakili populasi. Jadi sampel ini ibaratnya perwakilan dari populasi agar kita menelitinya bisa menjadi lebih mudah, tidak perlu mengeluarkan waktu yang banyak, lebih efisiensi biaya, dan juga lebih cepat untuk selesai. Berikut adalah peta konsep untuk populasi dan sampling. Populasi, himpunan dari elemen unit elementer atau unit penelitian, siapa yang diteliti, kemudian menghasilkan data dengan parameter sebagai berikut. Kemudian diambil sampel yang memiliki karakteristik tertentu, isi, cakupan waktu, berupa apa yang diteliti, kemudian dijadikan sebagai satu objek penelitian. Sampling, himpunan bagian dari populasi, data statistik seperti berikut.
Kemudian kita akan membahas terkait dengan metode penarikan sampling. Sampling sendiri tadi disebutkan bahwa sampling merupakan proses memilih sebagian elemen populasi untuk dijadikan suatu sampel dalam penelitian agar mewakili keseluruhan populasi. Sampling memiliki tujuan seperti berikut. Populasi terlalu besar atau luas untuk teliti semua, sehingga diperlukan perwakilannya, samplingnya, untuk mengefisiensikan penelitian. Dan juga ketika kita ingin meneliti populasi secara keseluruhan, otomatis juga keterbatasan kemampuan peneliti, baik dari segi tenaganya, waktunya, ataupun biaya yang dikeluarkan. Kemudian, asumsi populasi bersifat homogen, sehingga bisa mewakili dari sampel tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ketika akan melakukan sampling. Yang pertama yaitu menentukan populasi yang diamati, kemudian menentukan kerangka dan unit analisis, lalu memilih metode sampling yang tepat, lalu melakukan pengumpulan data dari sampling, kemudian pemeriksaan ulang hasil sampling ketika sudah dilaksanakan pengumpulan data. Sampling sendiri dibagi menjadi dalam kategori. Yang pertama jenis sampling probability sampling acak dan juga non-probability sampling tidak acak. Untuk probability sampling yaitu metode pengambilan sampel secara acak di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Minimal jumlah sampel yang baik menurut Cohen adalah 30 sampel. Dan untuk jenis-jenis probability sampling ada sebagai berikut. Yang pertama ada single random sampling, yaitu semua anggota populasinya punya peluang yang sama untuk terpilih. Kemudian tekniknya berupa undian atau nomor acak dengan atau tanpa pengembalian. Kemudian kelebihannya yaitu mengurangi bias, mengetahui standar error. Kekurangannya tidak selalu merepresentasikan semua populasi yang tersedia. Kemudian untuk systematic random sampling, sistem pemilihannya pilih titik awalnya acak, lalu anggota berikutnya dipilih dengan interval tertentu. Kelebihan dari systematic random sampling adalah efisien tentunya, baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga, cocok untuk populasi yang menyebar. Kekurangannya butuh daftar populasi yang lengkap, rawan terjadi bias jika ada pola periodik. Kemudian yang ketiga ada stratified random sampling, yaitu populasi dibagi dalam strata, misalnya tingkat jabatan, tingkat status, tingkat level, dan seperti itu. Sampel tersebut akan diambil secara acak dari setiap strata yang tadi sudah dikelompokkan di awal. Kelebihan dari stratified random sampling yaitu menjamin representasi setiap kelompok stratanya. Kekurangannya butuh informasi secara mendetail tentang strata-strata dalam populasi. Kemudian teknik pengambilan sampling acak bertingkat, multi-stage sampling. Multi-stage sampling adalah bentuk kompleks dari cluster sampling yang melibatkan pengambilan sampel secara bertingkat. Keuntungannya adalah tentunya efisiensi biaya dan waktu. Survei dapat dilakukan dengan biaya serta waktu yang lebih efisien dibandingkan dengan model lain, terutama untuk populasi yang besar dan tersebar secara geografis. Kemudian identifikasi sampel, memudahkan proses penentuan dan akses ke unit-unit sampling. Kemudian akurasi yang dihasilkan relatif lebih baik, karena umumnya lebih akurat daripada cluster sampling dengan ukuran sampel yang sama. Kekurangnya, akurasi relatif lebih rendah, tidak seakurat simple random sampling. Sistem simple random sampling jika menggunakan ukuran sampel yang sama. Kemudian kesulitan untuk melakukan analisis, pengujian analisis. Kemudian non-probability sampling, yaitu metode penarikan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel penelitian. Berikut adalah jenis-jenis non-probability sampling. Yang pertama ada purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Menggunakan kriteria inklusi, syarat responden yang diinginkan, dan eksklusi, syarat yang menyebabkan responden tidak terpilih. Tentunya antara lain seperti convenience sampling, berdasarkan kemudahan akses, judgment sampling, berdasarkan penelitian peneliti terhadap karakteristik responden. Kemudian ada snowball sampling, yaitu responden pertama merekomendasikan responden berikutnya.
dan berlanjut hingga jumlah sampel yang diinginkan itu terpenuhi. Kelebihannya adalah cocok untuk penelitian kelompok khusus atau sensitif, misalnya penderita HIV, penelitian jumlah pelanggaran, dan juga lain-lain. Kemudian accidental sampling, yaitu sampel yang dipilih secara kebetulan yang ditemui pada waktu dan tempat-tempat tertentu. Accidental sampling ini umumnya digunakan pada penelitian kasus yang jarang ditemukan. Contohnya misal penelitian penyakit Jefferson Syndrome atau yang langka, sehingga sangat jarang untuk terjadi sekali atau dua kali, namun pada kondisi dan waktu-waktu tertentu. Kemudian jenis-jenis non-probability sampling yang selanjutnya yaitu ada kuota sampling, yaitu sampel yang dipilih sesuai jumlah tertentu atau kuota dengan ciri-ciri tertentu. Contohnya kuota jemaah haji yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada sampling jenuh, yaitu semua anggota populasi nantinya akan dijadikan sampel. Digunakan bila populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Berikut adalah contoh penggunaan populasi dan sampling dalam penelitian. Melalui penelitian dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas manajerial pada PT AIS di wilayah 1 Kopertes Jakarta. Populasi penelitian, yaitu seluruh pemimpin, seluruh pimpinan, dosen tetap, staf, mahasiswa pada perguruan tinggi agama Islam swasta di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang berbentuk universitas, institut, maupun sekolah tinggi. Kemudian langkah menentukan sampling, yang pertama kita harus menentukan jumlah sampel yang digunakan, yaitu berdasarkan populasinya yaitu 30 PT AIS. Kemudian menentukan metode penerikan sampling, yaitu menggunakan metode probability sampling. Metode yang dipilih dari probability sampling adalah metode stratified random sampling, karena populasi dibagi ke dalam beberapa kategori tadi, seperti universitas, institut, dan sekolah tinggi, sehingga kita menggunakan stratified random sampling atau strata random sampling. Alasan pemilihan metode ini digunakan agar setiap kategori dalam populasi atau strata tadi terwakili secara proporsional, sehingga hasil penelitian lebih representatif. Jadi, stratanya dimulai dari universitas, institut, dan sekolah tinggi, diambil datanya masing-masing, kemudian data tersebut otomatis secara langsung mewakili masing-masing strata dari universitas, institut, dan sekolah tinggi. Dengan demikian, data dari hasil penelitian ini akan bersifat lebih representatif karena mewakili setiap strata yang dijadikan sampel. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari materi statistika untuk penilaian ujian tengah semester. Saya harap presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Mohon maaf apabila dalam melakukan presentasi saya ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.